Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, begitu semangat sekali ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha, panggil saja Ibu Aca. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu nih, kenapa kita kumpul di sini dan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Benar begitu? Nah, baiklah, Ibu di sini akan sedikit menjelaskan ya bahwasannya berkumpulnya kita di sini itu untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Mungkin teman-teman sudah mengetahui atau minimal sudah ada gambaran nih bagaimana konseling kelompok itu. Ya, di sini Ibu akan mempertegas dan sedikit memperjelas lagi pengertian dari bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu yang mengalami masalah dengan memanfaatkan proses dinamika kelompok agar individu tersebut dapat terentaskan masalahnya serta dia tidak mengalami gangguan dalam perkembangannya. Sedangkan tujuan konseling kelompok adalah untuk membantu individu mengentaskan masalah yang dihadapi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti sampai di sini? Bagus. Dan ada satu lagi nih, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang disebut dengan asas di dalam konseling. Yang pertama yaitu, boleh dicatat ya. Yang pertama yaitu adanya asas kerahasiaan. Mari ya Bu. Sudah? Baik, apakah sudah siap semuanya? Loh, ada ya, ini Ibu ada pena. Silakan maju. Lain kali di bawah ya, Dea. Ya, baik, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu adanya asas kerahasiaan, yaitu kalian dan guru BK ataupun Ibu sendiri bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas di dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak dari luar yang tidak bertanggung jawab selain kegiatan di sini ataupun selain anggota kita di sini mengetahui apa yang kita bicarakan di dalam konseling kelompok kita kali ini. Yang kedua yaitu adanya asas keterbukaan, yaitu asas keterbukaan yaitu kalian diharapkan guru BK mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, ide kalian dan pertanyaan-pertanyaan maupun pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas kali ini. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu kalian diharapkan guru BK mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Yang keempat, adanya kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung, nah kalian diharapkan guru BK
tidak diperbolehkan untuk berdiskusi berpasang-pasangan ataupun membuat diskusi di dalam diskusi. Apabila ada teman yang sedang menyampaikan pendapatnya, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraannya. Dan apabila kalian ingin mendapatkan atau kalian ingin menyampaikan pendapat kalian sendiri, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong terlebih dahulu. Kalian bisa menunggu selesaikan dulu si seseorang lagi menyampaikan pendapatnya ataupun menyampaikan permasalahannya. Nah, dan juga apabila kalian ingin menyampaikan pendapat, Ibu harapkan menunggu tangan terlebih dahulu. Nah, dan yang terakhir, kalian tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan ya pada saat kegiatan ini berlangsung. Baik, bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, agar semua hal yang dibicarakan dalam kegiatan ini tidak sampai ke kelompok lain ataupun ke ranah luar, mari kita mengikrarkan janji rahasia. Setuju? Setuju. Baik, selanjutnya dimohon teman-teman mengepalkan tangan, kemudian letakkan di dada kalian masing-masing. Sambil kita mengikrarkan janji dengan mengikuti kata-kata saya. Ayo, bisa sambil berdiri semuanya. Baik, bisa kita mulai. Ikuti saya ya. Saya menyatakan dengan sadar. Saya menyatakan dengan sadar dan sungguh-sungguh bersedia. Mengikuti proses bimbingan dan konseling dengan guru BK. Saya berjanji akan menjaga kerahasiaan. Semua hal yang saya ceritakan dan tidak akan membocorkannya kepada pihak lain. Baik, mungkin saya rasa cukup. Tangannya bisa, anak-anak bisa duduk kembali. Ya baik, sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, gimana nih kalau kita ice breaking dahulu? Boleh Bu. Setuju kan? Ada punya ide? Saya Bu, Iya, gimana Mbak. kalau kita main permainan yang misalnya tuh yang mekar kuncup gitu. Boleh tuh, kalian ada ide nih, boleh kalian bantu teman-temannya? Oke, aku sendirian Bu ya? Ya nanti aja ya. Teman-teman lainnya bisa berdiri. Nanti ikutin aku ya. Ini masih ada. Oke. Contohnya dulu ya. Contoh ya. Ini kan mekar, kuncup, mekar, kuncup. Terus nanti kita bakal balik. Ini jadi mekar, ini jadi kuncup. Ngerti kan? Oke. Nah, ini yang dia apa? Beneran ya. Mekar, kuncup, mekar, kuncup, mekar, kuncup, kuncup, mekar, kuncup, mekar. Ayo konsen, Ria dan Kia ada konsen, ulang ya. Ulang. Serius, ulang ya. Oke, mekar, kuncup. Nanti kita balik, kuncup ini jadi mekar. Ini ya, ini mekarnya jadi kuncup. Ya. Ngerti tak? Ya, nanti tak ngerti. Ulang. Ini kan mekar, kuncup, mekar, kuncup. Terus nanti kan dibalik. Kuncup ini jadi mekar ini jadi kuncup. Ngerti? Ngerti. 1, 2, 3. Mekar, kuncup, mekar, kuncup, mekar, kuncup. Kuncup. Nah, Dea ada konsen. Kuncup. Sekali lagi yang konsen ya. Ulang. Kuncup, mekar, kuncup, kita balik ya. Oke. Kuncup, mekar,
kuliah bisa karena trauma di masa lalunya. Mungkin orang tersebut dulu pernah dibully juga, yang akhirnya sekarang dia ingin orang lain merasakannya. Atau benar sekali Dea. Atau bisa karena orang itu memiliki perbedaan. Misalnya nih, dia kurang tinggi, kurang gemuk, hitam, bahkan orang yang cantik pun bisa saja terkena pembulian, ya kan? Waduh, ternyata banyak sekali ya alasan untuk orang membuli ini. Iya, Intan. Ibu rasa baik semuanya ya. Ibu rasa kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini kita cukupkan. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu nih bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Saya Bu. Baik ya, silakan bisa berdiri. Kalau saya merasa konseling kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita jadi bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dengan saran-saran yang diberikan oleh teman yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita, Bu. Wah, bagus sekali itu ya. Bagaimana dengan yang lain? Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Iya Bu, saya setuju dengan ide dan saya juga bisa percaya diri untuk Ya, bagus sekali Ibu Intan. Semuanya juga sudah bagus. Baik, kalau begitu kegiatan kita hari ini cukup sekian dulu ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan sebelumnya terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Akhirnya, akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha dari kelas 1E dengan NIM 2025141171. Saya di sini berperan sebagai guru. Hai, perkenalkan nama saya Dayana Anda Putri dengan NIM 2025141165. Saya sebagai murid. Hai, perkenalkan nama saya Karlia Mindasari dengan NIM 2025141160. Saya berperan sebagai anak murid. Hai, perkenalkan nama saya Ademia Fatina dengan NIM 2025141153. Saya sebagai murid. Halo, saya Rizky Nur Anissa dengan NIM 2025141166. Saya sebagai murid. Halo, saya Intan Lestari dengan NIM 2025141176. Saya sebagai murid. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pratiwi dengan NIM 2025141154. Saya sebagai murid.